Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Cerita horor kali ini akan mengisahkan tentang orang Bunian di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pengalaman mencekam ini dialami oleh Irfan, bukan nama sebenarnya, sekitar tahun 2011. Saat itu ia berusia 18 tahun. Ia nyaris menjadi menantu orang Bunian ketika bertemu dengan hantu tersebut di tengah hutan. Irfan lolos dari jeratan orang Bunian berkat bantuan orang Dayak, meskipun ia harus mengalami sakit selama 4 hari. Pengalaman menyeramkan itu membuat Irfan trauma untuk pergi ke hutan dan gunung. Bahkan untuk menceritakan kisahnya aja, ia butuh keberanian ekstra. Simak tayangan ini sampai tuntas agar kalian mengerti cerita secara keseluruhan. Sebelumnya, saya doakan kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentu banyak rezeki. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng, sehingga saat saya mengunggah konten baru, kalian mendapatkan notifikasi. Dukung terus channel ini dengan membagikan video ini kepada teman-teman kalian. Setelah lulus SMA, Irfan menganggur. Irfan sempat bekerja di sebuah komplek pertokoan di Kota Banjar, Kalimantan Selatan. Tapi tak betah sehingga ia keluar. Saat menganggur itulah ia diajak oleh kedua pamannya ikut mendulang emas di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Bumbu ini selain terkenal sebagai daerah penghasil batu bara, juga kondang sebagai penghasil emas. Banyak penduduk di daerah tersebut yang mendulang emas sendiri. Penambang emas tradisional inilah yang sering dituduh sebagai penambang ilegal. Irfan bersama kedua pamannya, Yul dan Bahar, ikut mendulang emas di penambangan tradisional milik penduduk setempat. Bersama kedua pamannya itu, Irfan berangkat ke lokasi penambangan sekitar pukul 7 pagi. Bagi Irfan, ini adalah pengalaman pertama mendulang emas. Ia naik motor melewati hutan dan gunung. Setelah 5 jam perjalanan, sampailah ia ke sebuah pondok tempat beristirahat. Ia memarkir motornya di pondok tersebut. Masih butuh berjalan kaki sekitar 1 km sampai ke lokasi penambangan. Sekitar jam 1, sampailah Irfan, Paman Yul, dan Paman Bahar ke lokasi penambangan. Bagi Yul, mendulang emas ini adalah pekerjaan berat, meskipun usia dia masih sangat muda. Berbeda dengan Paman Yul dan Bahar yang sudah terbiasa menggali tanah untuk mencari biji emas. Setelah mereka bertiga menggali tanah dan mendapatkan 3 karung, mereka sepakat untuk pulang ke pondok. Karena saat itu jam sudah menunjukkan pukul 5 sore.
Berjalanlah mereka bertiga ke arah pondok. Di dekat sungai mereka beristirahat. Paman Yul dan Paman Bahar merokok. Sementara Irfan hanya bermain handphone. Rokoknya tinggal 2 batang. Rokok itu akan dihisapnya setelah makan malam dan menjelang tidur. Setelah rokoknya habis, Paman Yul meninggalkan Irfan dan Paman Bahar menuju ke pondok. Tak lama kemudian, Paman Bahar pun balik ke pondok, sehingga tinggal Irfan seorang diri. Ia masih asik bermain handphone. Tiba-tiba dari arah belakang datanglah seorang bapak-bapak. Irfan menganggap bapak itu seperti dirinya, penambang emas juga. Ia tak memakai baju, hanya bercelana pendek. Kulitnya putih, wajahnya tua dengan rambut sudah beruban. Ia berjalan menggunakan tongkat. Kaki dan tangannya pendek, seperti orang kerdil. "Itu apa?" kata orang itu pada Irfan. "Ini handphone paman," kata Irfan. Orang itu pun meminjam handphone Irfan, membolak-balik dan melihat-lihatnya. Terus ia berujar, "Minta bang rokok." Dalam bahasa Banjar, artinya ia meminta rokok. Irfan menjelaskan jika rokoknya tinggal 2 batang. Bagaimana kalau mereka berbagi, satu untuk Irfan dan satunya untuk bapak kerdil itu. Namun orang tua itu hanya diam. Dia tak menjawab apapun. Tapi dari mimiknya kelihatan kalau ia marah. "Umpatkah?" katanya. Artinya, "Maukah ikut saya?" kata bapak tadi kepada Irfan. Irfan menjawab tidak mau. Orang kerdil itu berjalan menuju ke arah sungai. Di pinggir sungai, ia kembali menoleh kepada Irfan dan kembali berujar, "Umpatkah?" Sekali lagi Irfan menjawab tidak. Orang kerdil itu berjalan menyeberangi sungai. Ia berjalan di atas air seperti berjalan di atas tanah. Disinilah Irfan sadar jika orang itu bukan manusia biasa, karena ia bisa berjalan di sungai yang dalam tanpa pernah tenggelam. Sampai di tengah sungai, orang kerdil itu pun kembali berujar, "Umpatkah?" Irfan kembali menjawab tidak mau. Di sebelah orang kerdil itu terlihat kucing berwarna merah menyala. Irfan yakin jika itu adalah orang Bunian. Ia pun berteriak lari terbirit-birit menuju ke arah pondok. Sesampainya di pondok, Paman Yul dan Paman Bahar tidak ada. Irfan makin ketakutan. Ia membaca doa sebisanya sambil terus beristighfar. Jam sudah menunjukkan pukul 6. Matahari pun sudah mulai tenggelam. Karena badannya kotor terkena tanah, Irfan berjalan ke sungai untuk membersihkan badannya.
Saat balik ke pondok, Paman Yul dan Paman Bahar sudah berada di pondok tersebut. "Dari mana saja kok?" gertak Paman Yul. Ia benar-benar marah karena sudah selama hampir sejam mencari Irfan. Paman berpesan agar di hutan seperti ini Irfan jangan coba-coba berjalan sendirian, sangat berbahaya. Irfan pun hanya bisa meminta maaf atas kesalahannya tadi. Mereka bertiga pun sholat maghrib yang dilanjutkan dengan makan malam. Saat makan itulah Irfan bercerita jika sore tadi sebenarnya ia bertemu dengan orang kerdil atau yang biasa disebut orang Bunian. "Wah, ternyata aku bisa melihat. Akan saya jaga kamu," kata Paman Yul. Ia sadar jika Irfan, ponakannya ini, bisa melihat makhluk halus, dan itu amat berbahaya bagi keselamatan Irfan sendiri. Karena selama ini, baik Paman Yul maupun Bahar yang sudah berkali-kali berada di hutan ini, ia tidak pernah bertemu dengan orang Bunian itu. Agar Irfan tak diganggu oleh orang Bunian, Paman Yul dan Paman Bahar terus mengaji di pondok. Malam hari, Irfan mulai merasakan badannya demam. Tapi ia tak berani cerita kepada kedua pamannya. Mereka bertiga pun tidur. Di tengah tidur itulah Irfan bermimpi kembali bertemu dengan orang Bunian tadi. Irfan diajak ke sebuah perkampungan. Semua orang memakai baju yang sama, baju warna abu-abu. Wajahnya tidak kelihatan karena tertutup topi sawah atau caping. Bapak kerdil tadi mengenalkan Irfan dengan anak gadisnya. Wajahnya rupawan. Anak gadis itu mengajak Irfan jalan-jalan keliling kampung, juga melihat pemandangan indah seperti taman, bunga-bunga yang bermekaran, dan sungai yang mengalirkan air jernih. Pendeknya, seperti surga yang digambarkan dalam kitab-kitab suci itu. Sehabis menikmati pemandangan indah, Irfan diajak pulang ke kampung. Di kampung, orang-orang sudah berkumpul menunggu kedatangan Irfan. Bapak tadi menyerahkan baju abu-abu, baju yang dipakai oleh orang kampung itu, kepada Irfan. Namun, Irfan menolaknya. "Saya ingin menikahkan kamu dengan anak gadis saya," kata orang Bunian tadi. Irfan menjelaskan ia tidak bisa menjawab saat ini karena ia harus meminta izin kepada orang tuanya di kampung. Mendengar jawaban itu, orang Bunian meminta agar Irfan segera mengabari jika sudah mendapatkan izin dari orang tuanya. Van, bangun Van, kau mimpi apa?" teriak Paman Yul sambil membangunkan Irfan. Irfan tak menceritakan mimpinya tadi, tapi badannya menggigil, suhu tubuhnya tinggi. Melihat kondisi Irfan seperti itu, Paman Yul dan
Paman Bahar sepakat untuk membawa pulang Irfan malam itu juga. Irfan mulai berperilaku seperti wanita, baik cara ngomongnya maupun perilaku yang lain. Karena Paman Yul dan Paman Bahar sangat khawatir, maka malam itu juga Irfan dibawa pulang dengan menggunakan motor. Tubuh Irfan diikatkan ke Paman Yul menggunakan sabuk, menggunakan ikat pinggang. Sementara Paman Bahar berada di belakang untuk menjaga tubuh Irfan agar tidak terjatuh. Perjalanan pulang ini penuh dengan hambatan, mulai dari hujan deras, pohon yang tumbang menghalangi jalannya, sampai ban motor yang bermasalah. Paman Yul tak putus asa, mereka terus berjalan. Namun, karena kampung mereka masih jauh, Paman Yul dan Bahar sepakat untuk mencari perkampungan orang Dayak di sekitar hutan itu. Sesampainya di kampung Dayak, sesepuh di kampung itu segera mengobati Irfan. Tanpa diceritakan pun, sesepuh itu tahu apa yang menimpa Irfan. Ia juga berpesan kepada Paman Yul dan Paman Bahar agar jangan pernah membawa bujangan pergi ke hutan tersebut karena amat berbahaya. Ia juga berpesan kepada kedua paman itu agar nanti ayahnya Irfan membisikkan ke telinga Irfan kalimat, "Saya tidak mengizinkan anak saya menikah dengan anak kamu." Mantra itu terus diucapkan sampai Irfan benar-benar sembuh. Setelah 4 hari demam, akhirnya Irfan sembuh, sehat seperti sedia kala. Peristiwa yang terjadi 11 tahun silam itu benar-benar membekas di hati Irfan, sehingga sampai saat ini ketika usianya sudah 29 tahun, Irfan masih takut untuk pergi ke gunung atau hutan lagi. Ia masih trauma. Demikianlah kisah menyeramkan yang dialami oleh Irfan. Jika kalian memiliki cerita horor atau misteri lainnya dan ingin menjadi narasumber kami, silahkan hubungi melalui email misteri.verhal@gmail.com. Ikuti terus channel Misteri Verhal untuk mendengarkan kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.